Sudah, Bu? Ya, aku kayak lengan pendek. Ih, sama. Baik, gini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Minta waktunya sebentar ya, Bu. Mau wawancara Ya, terkait eh, analisis alternatif solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya sudah pernah tak wawancara ke Ibu waktu itu, Bu. Beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang minta pendapat Ibu bagaimana tentang alternatif solusinya. masalahnya yang mana, Wis? Masalahnya yang pertama terkait rendahnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah. Alternatif solusi untuk rendahnya minat belajar peserta didik. Iya. Ya, yang pertama bisa dari sumber belajar atau media pembelajaran yang interaktif ataupun inovatif. Misalnya media pembelajaran yang sifatnya digital atau berbasis Android yang bisa diinstal pada gawai peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya terpaku pada buku paket atau LKS, tapi juga media pembelajaran yang sifatnya digital, mudah diakses, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, dengan membangun suasana belajar yang kontekstual. Dalam pembelajaran, karena pembelajaran sejarah harus dibangun berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik, sehingga peserta didik lebih paham, sehingga minatnya nanti dapat meningkat. Baik. Baik. Sekarang kemarin kan sudah disuruh menentukan solusinya ya, Bu. Ini saya minta pendapat Ibu terkait solusi yang saya buat. Kira-kira apakah sudah cocok atau belum, Bu, untuk mengatasi minat? Solusinya saya menerapkan metode PBL, Problem Based Learning, dengan menggunakan media video interaktif. Pakai video karena memang di sekolah saya itu jarang sekali menggunakan video dan sebagainya, karena memang ya mungkin karena terbatasnya waktu gitu. Oke, ini untuk kelas berapa? Kelas 10 saya ngajar di SMK, Bu. Kelas 10 materinya apa? Videonya apa? Videonya ini karena kan runtutan kalau berlanjut materi sekarang itu tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nah, videonya kemarin dosennya itu nyuruh kan video yang harus ori membuat. Jadi rencananya karena berhubung materinya juga masuknya Islam, saya mau buat video interaktif buat keunjungan ke salah satu situs sejarah masuknya Islam di Gresik. Itu kan banyak, Bu. Ke makamnya Fatimah binti Maimun di situ. Saya setuju dengan ini loh. Ya, kalau materi Islam di Nusantara itu banyak banget ya, baik dari segi bukunya maupun dari segi peninggalan. Nah, kalau mau bikin video, sebenarnya selain dari bikin sendiri, itu di internet juga banyak ya yang virtual, virtual yang nanti bisa ditambahkan peninggalan Islam. Kalau di Gresik kan di situ juga diketahui sebagai tempat di mana Islam pertama kali masuk di Jawa, itu kan di Gresik. Dan penemuan makam kan juga ada itu apa nisan. Nah, nisan juga ditemukan pertama kali di sana. Juga kota dagang kan di situ. Ya mungkin nanti juga bisa apa tadi tuh
ke situs-situs bersejarah. Baik Bu. Pertanyaan kedua Bu ya, terkait hasil belajar juga masih rendah pada pelajaran sejarah. Menurut Ibu solusinya, alternatif solusi bagaimana Bu? Hasil belajar yang rendah, yang pertama dapat meningkatkan motivasi peserta didik, motivasi belajar mereka meningkatkan. Dengan cara guru lebih sering memberikan feedback ya, kalau kemarin. Dan lebih sering memberikan feedback daripada memberikan judgement, sehingga memberikan umpan yang sifatnya membangun dan korektif. Kemudian yang kedua di sini belajar peserta didik yang rendah karena kadang peserta didik itu kurang fokus sehingga fokus itu bisa dibangun dengan pendidik untuk memfasilitasi dan memotivasi proses belajar peserta didik. Mungkin itu aja dari saya. Ya Bu. Ada lagi? Sudah Bu. Jadi oh iya sih. Jadi saya solusi yang saya pilih karena untuk mengatasi hasil belajar saya pakai PJBL sama menggunakan media infografis Canva Bu. Jadi selain karena minat belajarnya tadi kan rendah, jadi hasil belajar ini saya juga mencoba memperbaiki dengan menerapkan PJBL. Jadi membuat tugas anak-anak nanti infografis itu Bu. Ya setuju Bu Emi. Setuju, karena sesuai dengan tuntutan Merdeka Belajar, juga tuntutan dengan karakteristik peserta didik yang masuk dalam generasi digital atau generasi Z. Jadi memang perlu penggunaan teknologi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka. Iya Bu. Baik Bu. Berarti sudah bisa dipakai Bu ya? Siap, silahkan, semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu ya. Maaf mengganggu bolak-balik waktunya. Ya, nggak apa-apa. Senang bisa bantu kok. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.